جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مشايخنا ولمعلمنا جدنا وجددنا ولوالدنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور بصائرنا بأنوار عرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada subuh ini dan di hari yang mulia ini serta di dalam ruangan yang mulia ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan kita, Allah selalu pelihara kita dari segala mara bahaya dan bencana, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang akan kita bahas ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam sebagai percontohan bagi khalifah di muka bumi, lalu Allah membandingkan antara malaikat dengan Adam alaihi salam dengan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dibandingkan, setelah dites, akhirnya terlihatlah keunggulan Adam alaihi salam atas sekalian malaikat dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan kelebihan tersebut Allah memerintahkan kepada seluruh makhluk termasuk malaikat, jin, iblis untuk untuk sujud kepada Adam. Tetapi pada saat itu iblis pun enggan. Setelah mereka disuruh sujud kepada Adam, maka Allah berkata kepada Adam, wa qulna,
dan kami katakan ta'zimu li nafsih, Allah mengagungkan dirinya sendiri, berhak untuk Allah. Kenapa? Karena Allah maha agung dan maha sombong, karena Allah lah yang berhak untuk sombong. Wa qulna ya Adam, wahai, dan kami kata ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah engkau dan pasangan engkau Hawa al-jannah, di dalam surga. Nah, jadi dibawa dengan kalimat zauj. Zauj itu sebenarnya kalau bahasa kita pasangan, tapi kebanyakan orang mengatakan kalau untuk perempuan itu zaujah. Zaujah itu bini artinya. Nah, andaikan dibawa dengan kalimat zauj, zaujun itu pun sudah cukup sebenarnya. Nah, cuma kebiasaan itu zaujah. Nah, zaujah. Uskun, kalimat perintah, tinggallah engkau, wa zaujuka, dan istri dan pasanganmu, Hawa al-jannah, di dalam surga. Ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Adam disuruh berdiam di surga untuk beberapa saat. Nah, pada saat itu Adam merasa kesunyian. Nah, kenapa? Karena sorangan aja. Nah, lalu memohon kepada Allah untuk dijadikan kawan. Nah, dalam beberapa riwayat ada mengatakan pada saat itu Adam tertidur, terguring, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ketika Adam itu tidur, ketika Adam itu guring, Allah Subhanahu wa taala mengambil atau menciptakan dari tulang rusuknya, min adla'ihil aizar, dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Cuma ketika dijadikan langsung berbentuk ganal. Kada kayak proses kita habis dilahirkan misalkan halus, kalau dulu lah halus, ada prosesnya, bisa betingkau, kena berjalan sampai berbuka-buka, sampai meluncat-luncat, sampai bisa sumbalit kena tuh. Nah, itu proses kita. Cuma kalau proses Hawa ini ketika dijadikan dari tulang rusuk sebelah kiri, ini langsung gana, langsung berbentuk sempurna li kudratillah, karena kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tulang rusuk kita itu kan yang sebelah kiri itu 17 kalau tidak salah lah, yang sebelah kanan 18. Nah, ini kisahnya nih. Sampai wah ini mun kada percaya tuh coba beronsen sorangan pian. Bujur juga kah? Cuma mun sudah ada pasangan nih kira lengkap aja sudah. Ini nang alasan sudah ada pasangan, alasan kurang terus rusuk. Kurang terus. Nah, jadi artinya sejarahnya itu. Nah, lalu ketika dijadikan Hawa, lalu Adam terbangun. Pas terbangun, menoleh ke samping, ada seorang perempuan yang duduk. Cuma Adam nggak tahu lagi itu perempuan atau apa. Nah, lalu bertanya Adam, man anti, siapa engkau? Ana mar'atun, aku ini bebinian. Nah, yang namanya orang normal, lelakian normal, sorangan pulang di dalam surga, melihat yang pina sip, melihat yang pina bungas, yang ngarannya manusia normal kan pasti tertarik. Pasti tertarik. Wa yamuddu yadahu 'alaiha. Kemudian Adam ini hendak memingkut kepada si Hawa nih. Ujar malaikat kena dahulu belum sah, belum halal. Amun hendak bisa memingkutnya harus nikah dulu. Nah, cuma syaratnya harus ada maharnya. Nah, pada saat itu apa maharnya? Ada ulama yang mengatakan salawat 3 kali, ada yang menyatakan 21 kali. Nah, jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu mahar pertama kali, yaitu dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mun wah ini kira mun pemahar salawat banyak nang sarik orang. Bemodal selawat aja jar.
Nah, jadi modal dengan mahar sholawat 3 kali. Nah, lalu dinikahkan pada saat itu Adam. Nah, lalu berhak menyentuh Hawa. Cuma ujar malaikat, siapa namanya nih si Hawa ini? Lalu ujar Adam, Hawa. Kenapa dinamai Hawa? Karena ini diciptakan min hayyin, daripada sesuatu yang hidup. Kan Adam hidup kalau nih. Maka hayyin. Jadi Hawa itu kembangan dari kalimat hayyun. Artinya sesuatu yang hidup. Kalau Adam kan itu adalah min adimil tanah artinya. Nah, jadi dinamakan Hawa pada saat itu. Nah, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau dan pasangan engkau, yaitu Hawa, di dalam surga. Wa kula minha aklan ragadan ay wasi'an ladzizan haitsu syi'tuma. Dan makanlah daripada buah-buahan surga itu ragadan, bebas, terserah hendak yang mana, wasi'an, luas, ladzizan, lezat. Jadi di surga itu kadang makanan yang kadang nyaman, semuanya nyaman. Nah, kadang lagi asam urat, kadang lagi kolesterol, tekanan darah tinggi. Kita di dunia ini kadang kau makan nang pina belamak, kalau kolesterol naik, kalau kancang tuh urat gulu tuh ngari bener. Makan nang pina biji-bijian, kacang nang hijau-hijau lalu naik asam urat. Nah, di surga kada ada lagi. Ragadan haitsu syi'tum. Nah, makan aja bebas sejarah Allah. Apa yang kamu mau? Ai fi ayyi makain ayrattum minha. Maksudnya di mana aja tempatnya, apa aja anu makanannya, makan aja silahkan. Nah, cuma ada istisnanya, ada pengecualiannya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan dekati pohon ini. Nah, masalah pohon. Nah, ini banyak pendapat ulama. Terkhusus ulama tafsir. Ada yang mengatakan pohon di sini pohon kurma. Nah, cuma buah kurmanya kada kayak kurma kita nang di dunia, nang halus nang kayak ini. Cuma di situ dinyatakan seperti buah pinggang sapi, kayak pinggang sapi itu kenalnya. Nah, ada juga yang mengatakan alburu, gandum. Ada yang menyatakan kayak itu. Nah, kalau Imam Nawawi di dalam tafsir ini, beliau mengutip hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah SAW daripada pohon yang dimaksud yang di dalam ayat ini. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, hiya syajaratul mubarakatus sumbulah. Dia adalah pohon yang penuh berkah, yang banyak cabangnya. Banyak cabangnya. Kita kada tahu bentuknya kayak apalah. Artinya banyak aja cabangnya. Pohon yang penuh berkah, banyak cabangnya. Nah, cuma yang jenisnya kita kada tahu. Amun anak tahu masuk surga dahulu. Mau nak masuk surga mati dahulu. Mati, kalau syaratnya kada mati kada kau masuk surga. Nah, itu dari Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan dari Mujahid dan Qatadah mengatakan pohon yang dimaksud itu ialah pohon tin. Buah atin, yang kalau kita umrah atau berangkat haji itu buliknya membawa buah atin biasanya kayak itu kalau lah. Nah, buah tin dibawa, kacang, kurma, kupiah. Sekali dibuka kupiahnya made in Indonesia, jadi baca tulisannya. Sekalinya orang Indonesia ulah dibawa ke Makkah, ditukari orang kita pulang, dibawa pulang ke Indonesia, pulang bulik. Nah, cuma berkahnya aja orang lah. Berkahnya karena suah di Makkah itu jangan dicari. Padahal lamunan itu sama aja bendanya. Nah, cuma nilainya lain, berkahnya nih. Nah, ada yang mengatakan itu adalah buah tin. Wa an Yazid bin Abdullah
Dan dari Yazid bin Abdullah, hiyal atruj. Atruj ini kalau dalam bahasa kita jeruk lemon. Nah, kayak jeruk lemon dijual mah ada kayak itu. Lalu menurut Ibnu Abbas, hiya syajaratul ilmi, dia adalah pohonnya ilmu. Pohon ilmu yang ada di atasnya tiap-tiap warna dan seni. Nah, jadi pohon ilmu, lalu ini mempunyai semua warna dan seni, artinya bercorak-corak, indah luar biasa. Nah, ada yang banyak menyatakan kayak itu. Nah, jadi ujar Allah, makan aja apa yang ada, silahkan makan semuanya. Tapi ingat, jangan dekati. Jangankan makan, dekati aja jangan. Wala taqraba, jangan dekati. Artinya ada larangan, jangan didekati, apalagi dimakan. Ya kalau kayak itulah. Nah, didekati aja apalagi dimakan. Nah, tetapi, nah ini tetapinya, pada saat itu iblis, pada saat itu iblis fa'azallahum asyaitanu anha. Nah, wala taqrubu wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Jangan dekati buah ini, ujar Allah. Kalau engkau dekati, kalau kalian berdua dekati, maka kalian menjadi orang yang zalim. Nah, di sini iblis rupanya bahasa kita hendak benar Adam itu keluar dari surga. Kenapa? Karena ini kan diusir dari surga. Jadi ujar iblis, aku aja kada boleh masuk surga, apalagi Adam. Jadi Adam harus keluar juga. Nah, tetapi karena iblis sudah diusir dari surga, kan kada kawal lagi masuk nih. Kada kawal lagi masuk surga. Bahkan di dalam riwayat lain itu beberapa kali dihalangi oleh malaikat. Ada kau masuk. Nah, ada beberapa riwayat yang mengatakan iblis ini masuk ke dalam mulut ular. Ada juga yang mengatakan kayak itu. Lalu ular masuk ke dalam surga. Cuma ada juga yang mengatakan iblis ini membisiki dari luar. Nah, karena ujar Rasulullah, iblis itu diturunkan zayyana yuzayyinu. Iblis itu hanya menghiasi, hanya membisiki manusia. Kada pernah iblis itu mengirit kita pakai tangannya, kada pernah. Kalau misalnya kita berjalan ditarik iblis, kita ke wadah maksiat, kada pernah nengga itu. Atau ketika kita beribadah, iblis menarik kita juga, kita anak sembahyang nih. Lalu iblis menarik kita supaya kita kada sembahyang, kada ada nengga itu. Tapi apa? Iblis membisiki, mewaswasi kita. Diwaswasinya, dibisikinya supaya jangan melakukan ibadah. Itu aja Rasulullah. Lalu ketika itu Rasulullah bertanya kepada iblis. Iblis pada saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, iblis datang. Iblis datang. Ujar Rasulullah, siapa ikam? Aku iblis ujarnya. Nah, mapa ikam ke sini? Bahasa kita kayak itu. Mapa ikam ke sini? Ujar apa? Ujar Rasulullah. Kadai bahasa kita tuh anak bertamu Rasulullah. Lalu Rasulullah pada saat itu bertanya, wahai iblis, dalam keadaan seperti apa umatku itu kalah terhadap engkau? Nah, kita ini kalah dalam keadaan seperti apa, ujar Rasulullah. Karena yang ngarannya iblis itu ini sudah bersumpah kepada Allah. Wabijalalika wabi'izzatika, dengan keagungan dan kemuliaan-Mu hai Allah. Iblis pada saat itu bersumpah, aku akan selalu menggoda, aku akan selalu membisiki atau mengarahkan, menggelincirkan anak-anak cucu Adam semasa rohnya masih ada di dalam tubuh, di dalam jiwanya, di dalam badannya. Pokoknya selama kita hidup, iblis itu pasti dah mengganggu kita. Nah, cuma ada saat-saat di mana kita kalah. Kapan saatnya, ujar Rasulullah? Apa ujar iblis? Saat di mana umat engkau kalah itu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ialah ketika
dia merasa ujub di dalam dirinya dengan amal perbuatan yang dilakukannya, itunya kalah. Jadi kita ini kalah ketika kita banyak beribadah nih, puasa Senin Kamis, ada yang puasa Daud, sholat sunatnya kadang ketinggalan, rawatibnya, belum lagi duhanya, belum lagi tahajudnya, pokoknya hampir dilaksanakan semua. Cuma satu tergelincir hatinya kepada sifat ujub, ada terbesit di hatinya. Kira-kira pembanyaknya ibadah nih aku, atau banyak benar aku nih ibadah. Nah itu tuh model ujub, merasa bangga dengan dirinya. Nah di situ apa umatmu akan kalah terhadapku, ujar iblis. Nah jadi iblis ini luar biasa. Jadi Rasulullah kan ada iblis itu menarik tangan kita kan ada, tapi ini membisiki kita, ini mewaswasi kita. Jangan bersedekah hikam gin ngalih benar nih nah. Kadada apa? Hikam gin kadada harta, kadada duitnya, baik kam tukariano kan banyak macam waswasnya nih nah. Nah sama seperti dia mewaswasi Adam dan Hawa. Nah, apa ujar iblis waswasnya? Fa'azallahuma syaitanu anha. Nah, ujar iblis di dalam ayat yang lain, hal adullukuma min syajaratil khuldi wa mulk la yabla. Ujar iblis, wahai Adam, ikam hendaklah aku padahi satu buah pohon di dalam surga ini. Nah, pohon ini adalah pohon keabadian, yang mana pohon ini menjadi makanan para malaikat. Nah, di dalam riwayat itu buah kuldi ini adalah makanannya malaikat. Nah, apabila engkau memakan buah kuldi ini, buah keabadian ini, engkau selamanya akan ada di surga. Selamanya akan ada di surga, dan semua fasilitas yang ada di surga ini kadang akan hilang daripada engkau. Kayak itunya. Jadi Adam ini bukan melakukan maksiat, karena kan yang namanya nabi itu maksum lah, terjaga daripada maksiat dan diampuni dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Itu ngarannya nabi. Jadi Nabi Adam di sini berijtihad. Bisa aja ini dari Allah Subhanahu wa taala menyuruh aku memakan buah ini nah. Nah, supaya aku kekal di dalam ini, supaya aku selalu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini iblis menyangka dia yang menang, Adam yang kalah. Tetapi secara hakikatnya Adam tidak melakukan kesalahan karena dia berijtihad di sini. Nah, makanya dalam teori fikih, kalau orang berijtihad itu kan walaupunnya salahnya dapat pahala, tetapi harus sesuai kualifikasinya. Artinya sesuai ilmu dan keahliannya. Cuma kalau orang yang memang lain ilmu, lain ahlinya, lalunya berijtihad, nah itu akan masuk dalam dosa. Tapi kalau ini memang ahlinya, lalu dia berijtihad, lalu luput misalkan salah, maka dia dapat dua pahala ijtihad dan pahala salahnya itu. Sama kayak Nabi Adam alaihi salam. Nah, lalu dibisiki oleh syaitan. Nah, di sini ada dua cara baca. Kalau Imam Hafs membaca fa'azallahuma syaitan, tapi kalau Imam Hamzah lalu diteruskan kepada sanadnya bersambung, diteruskan oleh Imam Kisai, itu membacanya dengan ada alif antara za dengan la, fa'azallahuma. Nah, jadi ada sebagian membaca, ada yang membaca fa'azallahuma, ada yang membaca fa'azallahuma. Nah, lamnya kada bertasydid, cuma ditambah alif antara zai dan lam. Fa'azalahuma, ada yang membaca kayak itu. Nah, jadi syaitan mewaswasi Adam dan Hawa untuk mendekati buah itu. Dan dalam riwayat yang lain ada juga mengatakan
iblis ini beberapa kali membisiki Adam. Pertama mantul, kedua mantul, beberapa kali hanyar kawa. Nah, karena iblis tadi kan ini kada mau menyerah. Nah, pernah suatu saat iblis juga datang kepada Nabi Yahya bin Zakaria. Ujar Nabi Yahya bin Zakaria, "Wahai iblis, tolong padahkan kepadaku, ada berapa golongan kami ini manusia yang dalam pandangan engkau itu menurut pandangan engkau ini ada berapa golongan kami manusia ini?" Ujar iblis, ada 3. Yang pertama, ada golongan manusia itu yang maksum seperti para nabi. Itu kami kada kawal lalu mengganggu tuh. Itu kami menyerah dah. Artinya kenapa? Karena mereka terlindungi, terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada manusia itu di tangan kami kal qurrah, seperti bola sepak, seperti bola. Seperti bola di tangan anak-anak. Kayak apa bola di tangan anak-anak? Timba-timbanya kalau lah, timbanya, tawaknya, tendangnya, dudukinya, kayak itu bang. Jadi sekehendak iblis manunya ada nang kayak itu golongan kita nih. Nah, pokoknya apa ujar iblis saja oke terus saja. Nah, kenapa? Karena sudah dikuasai oleh iblis. Ada nang kayak itu. Lalu yang ketiga, ini yang paling ngalih diganggu ujar iblis. Ada orang golongan yang ketika kami bisiki, ini aku umpatinya jalan iblis, jalan maksiat. Cuma setelah dia ikuti jalan maksiat, dia beristighfar, minta ampun, hilang dosanya. Kena aku arahkan lagi, ujar iblis, istighfar lagi. Ini uyuh benar kami manunya jon iblis. Artinya ketika diarahkan beristighfar, ingat masih nih rupanya. Biar aja dulu, cuma kena beristighfar, astagfirullah. Nah, kenapa? Karena ketika seseorang itu ujar Rasulullah, dia melakukan dosa, lalu inya beristighfar, maka iblis itu langsung lari dari dadanya. Ketika kita astagfirullahalazim, cuma astagfirullahnya bujur-bujur astagfirullah. Ini astagfirullah tangan ranggang masih astagfirullahalazim yang melihat. Nah, itu lain astagfirullahnya. Astagfirullah bujur-bujur astagfirullah nih. Nah, bujur-bujur menyesal bujur nih. Nah, ini astagfirullah masih aja. Nah, artinya ketika orang itu astagfirullahalazim dengan sepenuh hatinya, maka iblis itu melacung dari dadanya. Nah, ini ngalih mana aja iblis nih. Uyuh kami memberi harapan sudah nih. Nah, wah nih dapat sudah aja iblis nih, kayak mau unjun juga nih. Nah, liwar menyisit. Tapi pas parak pagat talinya. Maka haruan nang singganalan gitu. Kan sangkal banget hati nih. Kayak itu juga jadi iblis. Nah, diulur-ulur sudah, parak sudah nih. Parak dapat sudah nih. Lalu astagfirullah, hilang lagi jadi iblis, dianu lagi. Nah, itu ngalih benar. Karena di dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas, manusia itu apabila dia melakukan apabila dia melakukan kebaikan, langsung dicatat oleh malaikat pencatat kebaikan. Tak, 1 dibayar 10 kalau lah, nah, langsung. Tapi ketika dia melakukan kejahatan atau melakukan maksiat, ketika mau dicatat dosanya, kesalahannya, ujar malaikat pencatat amal baik, kena dulu, tahan lo, jangan dulu ditulis. Kena dahulu, ditahan itu beberapa saat. Kalau dia beristighfar, maka hilang kejahatannya, hilang maksiatnya, hilang dosanya. Di dalam riwayat lain ada juga mengatakan ketika dia melakukan satu kejahatan, satu maksiat, itu kada ditulis dulu. 2 kada ditulis, 3 kali kada ditulis, 4 kali kada ditulis, 5 kali kada ditulis. 5 kali melakukan maksiat kada ditulis. Cuma ketika dia melakukan satu kebaikan, yang 5 ini dihapus. Nah, makanya kalau kita berbuat baik itu kalau hanya niat aja kita dapat pahala sudah. Nah, kalau ini berbuat jahat itu kada dapat dosanya. Nah, jadi artinya luar biasa kasih sayang Allah kepada kita. Nah, jadi artinya iblis ini setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan pasti dia membisiki kita, pasti dia mencoba untuk menggelincirkan kita ke jalan yang kada baik. Tetapi apa? Orang sebaik-baik orang itu adalah sebaik manusia itu
kullu khatta'un, setiap manusia itu kan adalah bersalah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, sepaling baik orang yang salah itu adalah orang yang mau bertobat. Jadi ketika tobat hilang, karena ada lagi. Ngarannya kita manusia ini hari-hari itu pasti ada berbuat dosa. Kada pernah sehari kita kada berbuat dosa, pasti ada. Nah, bahkan ujar Rasulullah, aku itu setiap hari ku ikat, maksudnya aku kada pernah tertinggal sehari itu membaca istighfar 100 kali. Ujar Rasulullah tuh nang diampuni dosa yang terdahulu dan akan datang itu beristighfar masih. Kita bang nang karau jelas lagi nih, mau surga kan neraka kah? Kadang jadi aku diantara kedua-duanya aja, kayak orang Syiah kan ada menyambat ada tempat diantara surga dan neraka. Nah ini sesat deh. Artinya ya antara duanya nggak ada surga atau neraka. Nah akhirnya Adam dan Hawa mendekati buah itu, lalu memakan buah itu. Fa akhrajahuma mimma kana fi, lalu Allah keluarkan mereka dari surga itu. Ada yang mengatakan Adam itu berdiam di surga itu hanya antara asar dan maghrib. Berapa jam ada itu? 1 mata aja. Cuma ada juga yang mengatakan setengah hari. Cuma setengah hari itu kalau dihitung kadar kita di dunia 130 tahun. Cuma tuh setengah hari aja di surga. Ada yang mengatakan seperti. Jadi satu mat banar. Jadi apa intibarnya yang kalau kita ambil dari ayat ini? Artinya Adam di surga aja itu masih diganggu iblis. Ada kemungkinan keluar dari surga. Apalagi kita yang ada di dunia ini nah. Kita yang kada ada jaminan sama sekali. Kita yang kada ada apa-apanya. Kita nang banyak dosa ini. Kita nang sedikit amal ini. Kayak apa kita? Nah maksudnya kayak itu. Jadi artinya kita lebih berusaha keras agar kita kada masuk dalam bisikan iblis ini. Karenanya suka benar-benar kita masuk. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, dan berkata Allah kepada Adam dan Hawa dan iblis, ihbitu, keluarlah kalian atau turunlah kalian ke bumi. Lalu Adam diturunkan di Sirindip. Sirindip ini sebuah wadi itu bahasa kita lembah yang ada di India. Cuma ini banyaklah riwayat yang mengatakan, ada yang mengatakan Adam ini di sofa, ada yang mengatakan Hawa itu di Marwah, ada juga kayak itu. Cuma yang paling banyak itu beberapa tafsir itu adalah di India. Nah, di India. Di atas gunung. Jadi di lembah Sarandip di India, di gunung. Bahkan dalam riwayat lain itu mengatakan ketika Adam diturunkan ke dunia, diturunkan ke bumi, Adam itu menangis 300 tahun sambil sujud tanpa wani mengangkat kepala ke atas. Kenapa? Karena satu kesalahan itu tadi. 300 tahun dan 100 tahun Sidin menangis sampai-sampai air mata Sidin itu memenuhi lembah itu. Cocok aja bang lah kayak apa Nabi Adam aja kenal benar, berarti baju mata ini sekali menangis itu setitik itu bisa segalon setong itu bisa sekali titik aja itu, berarti 100 tahun menangis kayak bakal ada hibak barito aja gini hibak kira-kira, karena ganal juga orangnya gitu. Nah namun kita menangis kada berbaju mata aja kalau peribahasa orang kayak apa menangis kada berbaju mata, bibir tersenyum hati menangis ya. Sakit kanan sakit pada dikerukut bidawang ya suah aja kali dikerukut bidawang. Nah lalu Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah ini diambil dari kata Jaddah. Jaddah itu nenek perempuan artinya. Nah kan nenek, kalau nenek moyang gitu, kalau itu nah Jeddah. Dan iblis di Iblah, satu daerah di Basrah. Kada tahu juga di mana daerahnya. Ke Basrah aja kita kada suah nih. Basrah nih Irak. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan
bermusuhan dengan sebahagian yang lainnya. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, dan bagi kalian di bumi itu ada tempat kediaman atau tempat kesenangan sampai waktu maut menjemput kalian. Artinya di bumi itu ada tempat kesenangan, tempat kita bersenang-senang, disediakan semuanya. Sampai waktu kita mati. Jadi mudah-mudahan kita hidup di bumi ini, kita hidup di dunia ini, artinya banyak manfaat yang kita lakukan daripada mudaratnya. Dan mudah-mudahan hati kita ini selalu dicondongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada amal kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah selalu membentengi kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu wa ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajma'in. جمال